Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali di channel ini ya, dengan saya Kamal Mahrus, masih salah satu staf dari Lin Asbania Tour and Travel. Para calon jamaah umroh, apa kabar? Semoga Anda di sana senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan video kali ini kembali kami dari Lin Asbania ingin memberikan sedikit tips dan trik ya, atau beberapa pertimbangan untuk para calon jamaah umroh sebelum menentukan biro travel ya, untuk menemani keberangkatan para calon jamaah beribadah ke tanah suci. Ya, apa saja tips dan trik ya, atau pertimbangan yang harus diambil ya, saksikan video ini. Dan sebelumnya untuk dukungan ya, kami mohon para calon jamaah umroh bisa memberikan dukungan kepada kami melalui mengklik tombol subscribe dan like, ataupun juga boleh komen di bawah video ini ya. Terima kasih dan mari kita simak videonya. 5 pasti umroh Lin Asbania. Pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti travel berizin, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Untuk para calon jamaah umrah, satu hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwasanya Indonesia merupakan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Yang mana artinya setiap muslim dimanapun dia berada ya, termasuk di Indonesia, sangat mendambakan ya, menginginkan untuk dapat beribadah ke tanah suci ya, baik Mekah maupun Madinah. Ini merupakan cita-cita semua umat muslim. Nah, oleh karena itu ya, di Indonesia, karena ini merupakan pasar yang besar, maka banyak dari pelaku-pelaku bisnis yang mencoba peruntungannya di sini ya, yaitu menyelenggarakan keberangkatan untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji ya. Namun perlu kita ketahui bersama ya, menjamurnya atau menyebarnya biro-biro travel yang tumbuh di Indonesia ini tidak diiringi dengan para pelakunya yang jujur, para pelakunya yang memiliki integritas di dalam menyelenggarakan perjalanan ini. Sehingga untuk para jamaah, calon jamaah ibadah haji dan umrah, maka perlu mempertimbangkan, mengetahui hal-hal apa saja yang harus diambil untuk menentukan satu biro travel untuk menjadi motornya melaksanakan ibadah ke tanah suci. Yang pertama adalah pastikan biro tersebut memiliki izin PPIU. Apa itu PPIU? Penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Dan izin ini dikeluarkan oleh Kementerian Agama ya. Jadi ini harus dipastikan. Hal yang pertama, pastikan biro travel tersebut memiliki izin PPIU yang dikeluarkan dari Kementerian Agama. Karena apa? Karena banyak sekali ya, menjamurnya biro-biro travel, banyak di antara mereka yang tidak memiliki izin PPIU ya, maka ini harus menjadi perhatian sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu para calon jamaah umroh tidak terkecoh hanya dengan nama PT-nya ya, atau nama bironya, tapi pastikan juga PT tersebut memiliki izin sehingga tidak ada masalah-masalah yang bapak ibu calon jamaah umroh hadapi ketika hendak melakukan perjalanan ibadah umroh ya. Jadi yang pertama adalah izin PPIU. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan juga adalah jadwal keberangkatan ya. Dan ini juga menjadi masalah ya, jadwal keberangkatan. Banyak dari travel biro umroh ya, yang mana mereka, kalaupun mereka punya PPIU, maka pastikan lagi jadwal keberangkatannya ya, karena ini berhubungan dengan visa ya. Kalau PT tersebut memiliki jam terbang yang sangat tinggi, maka dia akan memiliki kemudahan dalam pengurusan visa. Nah, sebelum mendapatkan visa, biasanya PT tersebut sudah memiliki bookingan seat ya, penerbangan atau keberangkatan, sehingga nggak mungkin visa itu turun kalau belum punya tiket pesawat. Jadi pastikan tiketnya dulu ya.
Jadwalnya kapan? Pastikan. Keberangkatannya kapan? Sudah dipastikan. Ya, insya Allah travel tersebut adalah travel yang aman dan terpercaya. Ya, jadi ini hal yang kedua atau poin yang kedua yang harus diperhatikan adalah keberangkatan. Atau ada beberapa travel yang dia belum memiliki izin PPU, tapi dia mendompleng dengan PT lain yang sudah memiliki izin PPU, sehingga ketika ditanya kapan keberangkatan, mereka belum bisa memastikan. Nah, ini juga menjadi kendala. Ya. Kenapa dia belum bisa memastikan? Karena dia harus memastikan terlebih dahulu terhadap PT yang sudah memiliki izin tadi, karena kerjasama. Ya. Ini bisa jadi menjadi kendala yang dihadapi oleh calon jamaah umroh. Ya. Jadi pastikan PPU, kedua pastikan keberangkatannya. Kemudian tips dan trik yang ketiga atau pertimbangan yang ketiga yang perlu diperhatikan oleh para calon jamaah umroh adalah biaya perjalanan. Kenapa? Karena regulasi dan peraturan dari pemerintah telah menetapkan ya, minimal budget yang dikeluarkan atau harga yang dipatok oleh Biro Travel adalah di harga 20 juta. Ya. Jadi harga ini adalah harga minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga apabila ada travel yang memberikan biaya atau menetapkan harga di bawah harga 20 juta, maka ini perlu menjadi pertimbangan, ya, dalam tanda kutip. Ya. Jadi pastikan biro tersebut memberikan harga terendah harga 20 juta. Apabila memberikan harga, mematok harga di atas 20 juta, maka berarti artinya ada fasilitas-fasilitas lebih yang diberikan oleh travel tersebut. Ya. Dan kami sebagai Biro Travel Din Asbania Tour and Travel, kami juga memberikan harga yang rasional, yang masuk akal. Ya. Dan kami terus berusaha untuk memberikan fasilitas-fasilitas lebih dalam rangka menunjang keberhasilan, ya, kekhusyuan para jamaah dalam beribadah selama di dua tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah. Ya. Jadi yang pertama izin PPU, yang kedua kepastian keberangkatan, ya. Kemudian yang ketiga adalah biaya. Usahakan tentukan travel yang mematok harga di kisaran angka 20 juta ke atas. Kalau 20 juta ke atas maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Ya, jadi jangan mudah termakan iming-iming dengan harga murah. Kemudian jamaah umroh dimanapun Anda berada. Kemudian tips dan trik yang keempat yaitu berkenaan tentang hotel, ya, atau lokasi penginapan. Ya. Pastikan tempat menginap bapak-bapak, ibu-ibu selama berada di tanah suci, pastikan hotelnya, ya, dan jaraknya. Ya, dan ini perlu dipertimbangkan jauh sebelum ibu-ibu dan bapak-bapak berangkat ke tanah suci. Ya, jadi sebelum berangkat, ketika hendak mendaftar, tanyakan kepada biro-biro tersebut hotelnya di mana atau nama hotelnya, bahkan kemudian jaraknya. Dan ini perlu diperhatikan. Dan harus juga diperhatikan ketika sudah sampai, ya, apakah sama nama hotelnya, kemudian jarak sesuai yang dijanjikan atau tidak. Ya, karena banyak sekali, ya, di sana banyak sekali dari biro-biro travel yang tidak memperhatikan hal ini. Ya, apabila travel yang abal-abal atau yang tidak memiliki izin, ya, mereka berangkat, apalagi dengan harga yang murah, banyak akomodasi-akomodasi yang dipotong, dipangkas. Di antaranya adalah penginapan. Ya, ketika sampai di sana, kita mendapati hotel jauh dari masjid. Ya, atau hotel yang dijanjikan bintang 4, ternyata bintangnya kurang dari 4. Ya, sehingga ini menjadi kendala dan akan mengganggu kekhusyuan para calon jamaah umroh ketika sudah berada di tanah suci. Ya, jadi PPU, jadwal keberangkatan, harga dan biaya harus minimal 20 juta, ya, jangan sampai di bawah itu. Kemudian hotel, ya, jadikan pastikan nama hotel, jarak hotel, ya, antara hotel dan masjid. Ya, ini beberapa yang perlu dipertimbangkan. Kemudian yang terakhir, hal yang perlu dipertimbangkan adalah tentang visanya. Ya, biasanya travel yang sudah berpengalaman, dia memiliki hubungan khusus terhadap provider visa. Ya, sehingga
Apabila travel tersebut telah terpercaya, memiliki izin dan pasti keberangkatannya, harganya rasional atau masuk akal, ya, hotelnya, bisa dipastikan visanya juga aman, ya. Namun ini perlu dipertanyakan juga bagaimana visa itu didapat atau diperoleh oleh travel tersebut. Pastikan kepada siapa biro tersebut berhubungan, ya, atau bekerja sama dengan provider mana. Apakah provider tersebut juga provider yang terpercaya, ya, sudah ternama, ya, karena ini semuanya berhubungan, ya. Jadi pastikan visanya. Jangan sampai ibu-ibu atau bapak-bapak telah mengeluarkan biaya namun tidak ada kepastian visa dan tidak ada kepastian keberangkatan, ya, karena tanpa visa mustahil ibu-ibu dan bapak-bapak calon jemaah umroh bisa masuk ke area Saudi Arabia, ya, apalagi sampai ke tanah suci Mekah dan Madinah, ya. Ini 5 tips yang perlu diperhatikan, ya, yang perlu dipertimbangkan oleh setiap para calon jamaah umroh yang hendak melakukan perjalanan ke tanah suci. Ada satu tips lagi yang perlu diperhatikan juga, dan ini berhubungan dengan pembiayaan, ya, yaitu banyak dari travel-travel yang sekarang membuat program tabungan umroh. Nah, apabila ibu-ibu dan bapak-bapak menghendaki untuk menyisihkan uang, ya, untuk menabung dalam rangka umroh atau ibadah ke tanah suci, ya, pastikan ibu-ibu dan bapak-bapak mendaftar ke biro travel yang memiliki program tabungan, dan pastikan lagi program tersebut berhubungan dengan pihak ketiga, yaitu bank atau badan keuangan yang lainnya yang diawasi oleh OJK, ya, yang terdaftar, ya. Pastikan itu, karena yang jadi kendala, ya, problem yang ada di lapangan, banyak dari travel-travel yang mencoba menampung, ya, uang-uang jamaah dalam rangka menabung, tapi travel tersebut yang mengelola uang tersebut secara mandiri. Nah, ini keliru, ya. Seharusnya untuk travel atau biro yang memiliki program tabungan, dia harus menggandeng pihak ketiga, yaitu bank atau badan keuangan yang lain, ya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menimbulkan kepercayaan dari masyarakat dan keamanan dan ketenangan pastinya, sehingga uang ibu-ibu dan bapak-bapak aman di tangan perbankan tadi, ya. Dan biro kita, alhamdulillah, Lin Asbaniyah Tour and Travel, kita memiliki program tabungan, dan tentunya kita telah bekerja sama dengan salah satu bank syariah dalam negeri, ya, sehingga ini memiliki keamanan, ya, dan kenyamanan buat ibu-ibu, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran, ya, untuk para calon jamaah umroh yang menginginkan untuk menabung sedikit demi sedikit, ya, sampai uang tadi terkumpul dan cukup untuk melakukan biaya perjalanan ke tanah suci, ya. Kita memiliki program ini dan kita menggandeng pihak ketiga, yaitu salah satu bank syariah yang ada di dalam negeri, sehingga ibu-ibu tidak perlu khawatir. Bahkan untuk proses pendaftaran akan kami bantu semuanya oleh tim kami atau kru kami yang mengelola masalah tabungan ini. Jadi uang ibu-ibu atau bapak-bapak tidak kami kelola secara mandiri, tapi kita letakkan di bank tersebut dan ada komitmen tersendiri, sehingga uang itu nanti ketika terkumpul, ibu-ibu bisa menentukan jadwal keberangkatan untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci bersama biro kami, Lin Asbaniyah Tour and Travel, ya. Mungkin ini tips dan trik, ya, atau beberapa pertimbangan yang coba kami informasikan dalam rangka mengedukasi para calon jamaah umroh sebelum menentukan atau mengambil keputusan untuk bersafar ke tanah suci dalam rangka ibadah, ya. Semoga video kali ini bermanfaat dan memberikan wawasan tersendiri seputar ibadah umroh untuk para calon jamaah ibadah umroh dimanapun Anda berada, ya. Sekali lagi mohon bantuannya, ya, support dan dukungan dengan mengklik tombol subscribe, ya, like dan komen untuk video ini, atau buat jamaah umroh yang hendak
mendapatkan informasi lebih, maka bisa langsung mendatangi office kami yang berada di Jalan Telogosari. Ya, mungkin ini bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woo!